Wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji marilah sama-sama dapatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradahnya masih diberi kesempatan kepada kita semua sehingga masih dapat bisa melaksanakan rutinitas kita setiap hari sebagaimana biasanya. Selawat beriring salam marilah kita sambung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh hikmah, dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan keislamiah, dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan peradaban. Nah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanah Luas, yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Tanah Luas, serta yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMA Negeri 1 Tanah Luas. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah disediakan untuk dapat hadir mengikuti kegiatan penyebaran dampak budaya positif yang akan kita terapkan di SMA Negeri 1 Tanah Luas. Izinkan saya sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 1 Tanah Luas, saya Abdul Manan SPD dan Bu Rubaiyah SPD akan memaparkan budaya positif yang akan kita terapkan ataupun yang akan kita implementasikan di SMA Negeri 1 Tanah Luas demi perubahan di sekolah kita. Baik, untuk menghemat waktu, untuk sesi yang pertama saya serahkan kepada Ibu Rubaiyah SPD untuk memaparkan presentasinya. Kepada Ibu Rubaiyah, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan SMA Negeri 1 Tanah Luas. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya sejenak untuk acara diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Rubaiyah, perwakilan dari SMA Negeri 1 Tanah Luas, CGP Angkatan 8, dan hari ini akan melakukan tugas modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Menemukan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, namanya saja budaya positif. Jadi pastinya merupakan budaya yang bagus, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik secara lahir maupun batin. Ini dia. Budaya positif itu sendiri yaitu berupa keyakinan dan kebiasaan di sekolah. Dan kita sekolah kita sendiri yang sedang melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Itu yang mulai dari melakukan salam di pintu gerbang masuk, terus kita menerapkan pengajian setiap pagi Selasa sampai hari Sabtu. Itu merupakan contoh kecil dari budaya positif yang sudah kita lakukan. Capaian belajarnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, motivasi eksternal dan internal, kesepakatan atau keyakinan kelas, dan nomor 4, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi.
perubahan paradigma. Ini ada, kalau misalnya kita bertindak sebagai si A dan ada si B. Sobeklah secari kertas kecil, terus tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam bebas sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi ini prakteknya kita punya suatu benda di tangan. Terus teman kita itu meminta atau mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta kita untuk memberikan benda tersebut. Sementara benda itu sudah kita genggam. Yaitu dengan bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan kita tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Penilaian isi terus. Nah, inilah dia yang mengontrol tangan kita, apakah kita membuka atau tidak, itu adalah kita sendiri, bukan orang yang memaksa dan untuk membuka genggaman tangan kita. Namun kita sendiri yang mengontrolnya, apakah kita mau membuka tangan kita atau tidak. Ini dia stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kitanya yang memahami baru bisa dipahami. Coba lihat tuh formulaan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seorang anak melakukan suatu pekerjaan yang mungkin kita nilai, yang kita respon itu adalah buruk. Namun di teori kontrol ini anak itu pasti punya tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrolnya hanya kita yang mengatur diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti paradigma tadi, siapa yang bisa melepas tangan kita? Meskipun kita dipaksa, dibujuk, dirayu, tapi kita sendiri yang mau melepas atau mau menggenggam. Kita yang atur. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu merupakan kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru, bukan dipaksa ya. Terus model berpikir menang kalah itu tidak ada. Yang ada model berpikir menang. Bukan menang Di bulan-bulan kalah. yang sudah ditentukan. Motivasi eksternal dan internal ini dari namanya saja sudah bisa kita tebak bahwa dari luar dan dalam. Disiplin positif, ini dia. Namanya saja positif, berarti pasti itu merupakan hal yang baik. Apa yang terbayang apabila kita mendengar kata disiplin? Disiplin berarti disiplin ya. Sesuai dengan tambah. Apa makna kata disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin jadi membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Ini dia disiplin. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, makanya kita disiplin. Ada seperti itu. Kita mungkin sekarang ke sekolah tepat waktu, melakukan tugas tepat waktu itu untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman nih karena kita belum selesai tugasnya atau sekolahnya tidak tepat waktu. Berarti itu motivasinya masih eksternal, bukan dari dalam. Nah, terus yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau sesuatu yang kita inginkan, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sehingga kita mau melakukan hal tersebut, itu juga masih motivasi eksternal. Dan yang nomor 3 ini, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi guru seperti apa misalnya, itu untuk
itu merupakan motivasi positif, motivasi internal yang dari dalam. Jadi motivasi ini motivasi nomor 3 yang lebih unggul. Tapi kalau untuk mendapatkan motivasi ketiga ini harus punya dulu yang dari 1 dan 2 baru dapat ketiganya. Baik, untuk kesepakatan keyakinan kelas akan dilanjutkan oleh kawan saya CIT Angkatan 8. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pemaparan kita. Nah, kesepakatan kelas ini lebih ke semua guru maupun wali kelas. Ini yang saya harapkan adalah semua yang masuk mengajar, baik itu guru maupun wali kelas, membuat kesepakatan kelas di kelas. Nah, saya tanya dulu sama wali kelas. Yang wali kelas 1 sudah dibuat kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelas? Bu Afnida sudah dibuat keyakinan kelas? Belum. Bu Mar sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kesepakatan kelas ini tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan kepada semua warga yang ada di kelas tersebut. Nah, bila sudah dibuat kesepakatan kelas, nantinya akan menjadi sebuah keyakinan. Nah, yang akan dibuat oleh guru dan si siswa. Sehingga keyakinan tersebut akan dapat dijalankan oleh si siswa untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan efisien proses pembelajaran. Ini yang kita harapkan. Nah, timbul tanda tanya, mengapa kita tidak membuat peraturan saja? Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Nah, atau kesepakatan dengan keyakinan sama, ya? Nah, sedikit saya uraikan bahwa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan yang dibuat bila si anak ataupun seseorang melanggar, maka akan mendapat sebuah sanksi ataupun hukuman. Nah, ini akan memberi dampak yang tidak baik kepada orang tersebut karena harus menerima hukuman. Hukuman tersebut pasti tidak disenangi ataupun tidak disukai oleh orang tersebut. Jelas ya? Nah, ini kalau hukuman dari peraturan. Sedangkan kita membuat keyakinan di keyakinan kelas, misal si anak sudah menyepakati di kelas tersebut harus adanya sikap saling menghargai. Nah, ketika seseorang melakukan hal yang dapat membuat perasaan orang lain tidak enak, tidak menyenangkan, nah nanti kita akan selesaikan permasalahan tersebut dengan cara si anak tersebut menyadari bahwa hal tersebut dilakukan adalah salah. Sehingga kita tidak memberi hukuman kepadanya, tetapi kita memberikan pandangan ataupun cara berpikir mereka bahwa hal tersebut adalah hal yang salah, sehingga mereka akan menyadari hal tersebut tidak akan diulangi lagi. Ini yang pertama. Nah, ini bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan di kelas adalah yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum menerapkan keyakinan kelas, nantinya bisa diterapkan dengan setelah pembelajaran ini. Maka langkah yang pertama adalah Bapak Ibu berikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi. Bapak Ibu hanya memfasilitasi kegiatan, yaitu memberikan kesempatan kepada si anak apa saja keyakinan-keyakinan yang akan dijalankan di kelas tersebut. Misal, kalau dulunya ada kata-kata dilarang bermain HP di kelas, dilarang berbicara guru sedang mengajar, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, semua dilarang. Sekarang kita ganti kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Kita tidak lagi menggunakan kalimat negatif, tetapi kita menggunakan kalimat positif. Contoh, bila kita ingin mengharapkan suasana di kelas nyaman, kita mengharap di kelas tidak ada anak-anak yang berbicara sedang di saat kita menyampaikan materi, maka yang kita inginkan adalah
sikap menghargai. Nah, nanti Bapak Ibu meminta kepada anak untuk memunculkan kalimat-kalimat positif. Nah, misalnya menjaga lingkungan ataupun kelas dari kebersihan. Sudah? Tidak paham, Umar? Belum paham. Oke. Intinya adalah kita merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nanti kalau bisa ditampilkan nanti praktek yang sudah dilakukan ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, peraturan sudah seperti ini. Peraturan kalau dulu kita buat harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini kan peraturan dulu ya. Kalau sekarang kita buat keyakinan kepada anak untuk menerapkan sikap disiplin. Tanpa kita perintah kepada anak, kamu harus datang 15 menit sebelum masuk. Sehingga mereka akan menanamkan nilai-nilai disiplin tersebut untuk datang lebih tepat waktu. Ini bedanya. Hanya sedikit berbeda, tetapi dampaknya sangat besar. Baik, lanjut Umar yang berbahaya. Nah, selanjutnya kita lihat di posisi 5 posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol dari peran kita sebagai guru. Yang pertama ada next halamannya, biar kita lihat. Yang pertama ada sebagai penghukum. Kita pernah menjadi penghukum di saat anak membuat kesalahan. Kita pernah pada posisi ini, ada? Nah, semoga di sini tidak ada yang pada posisi sebagai penghukum. Tidak boleh guru menjadi seorang penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di saat anak-anak tidak menyelesaikan tugas dengan baik, kita menyalahkan anak karena kita sudah mendapat teguran dari kepala sekolah. Kita bilang ini gara-gara kalian tidak menyelesaikan ini, tidak berbuat ini, sehingga saya ditegur oleh kepala sekolah. Jadi jangan. Jadi kita jangan berada pada posisi sebagai orang yang merasa pun bersalah. Oke. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Mungkin ini banyak ya. Kita mengambil posisi sebagai teman dengan anak-anak. Biasanya kita saling mendekati anak sebagai teman. Nah, yang lebih baik adalah posisi manajer nanti. Selanjutnya ada posisi pemantau. Kita juga berada pada posisi pemantau. Baiknya adalah kita berada pada posisi manajer. Kita tidak melihat kesalahan yang dilakukan oleh si anak, karena setiap anak pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi kita mencari jalan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan mencari siapa salah, siapa benar, tetapi kita mencari solusi. Nah, ini kelima posisi kontrol pada peran guru. Yang kita harapkan adalah kita sekarang mencoba untuk terus menjadi manajer. Artinya apa? Kita mengelola si anak. Biarpun mereka melakukan kesalahan, tapi kita mencari solusi supaya mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, tadi keyakinan kelas sudah dibuat, posisi kontrol sudah kita lihat, sekarang segitiga restitusi. Apa fungsinya? Fungsi dari segitiga restitusi adalah cara ataupun teknik yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si anak. Oke, next Ibu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka tidak kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka tidak akan mengulanginya karena sudah memiliki kesadaran dari hasil restitusi tadi. Sebagai contoh misalkan, nah saya kasih ilustrasi saja. Yang pertama misalkan ada seorang anak selalu minta izin keluar ke toilet. Nah, dengan alasan dia mengatakan, Bu, izin saya mau ke toilet karena sakit perut ataupun mau buang air kecil. Setiap pembelajaran dia selalu mengikuti atau meminta izin hal yang sama pada guru yang berbeda. Nah, selanjutnya sikap kita ini lebih misalkan guru mapel ataupun wali kelas ataupun guru TK ini bisa memanfaatkan segitiga restitusi tersebut. Nah,
Ada 3 tahap yang bisa kita manfaatkan untuk penyelesaian dari ilustrasi kasus tadi. Yang pertama adalah kita bisa menstabilkan identitas si anak. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan, memvalidasi kesalahan ya, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus yang pertama yang saya ilustrasikan tadi. Nah, yang pertama, di saat kita menstabilkan si anak, identitas si anak, maka kita bisa menggali informasi kebenaran dari si anak tersebut dengan menanyakan bahwa apakah benar dia selalu keluar masuk di saat jam pelajaran. Nah, kalau dia mengatakan hal tersebut benar, sehingga kita gali terus informasi kenapa dia sampai secara terus-menerus berulang-ulang dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, sampai nanti kita memunculkan kalimat bahwa kita menyatakan kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi semoga ke depan jangan diulangi lagi. Jadi bukan kita bertindak langsung menghukum si anak, tetapi memberikan pandangan yang lebih baik. Selanjutnya di tahap yang kedua, yaitu memvalidasi kesalahan, tindakan yang salah yang dia lakukan. Nah, kita tanya kepada mereka, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kenapa harus cara demikian yang kamu pilih? Jadi kita validasi kesalahan. Kita tanyakan kepada dia, sikap yang kamu lakukan tersebut sudah benar tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Nah, jadi kita tidak menghukum si anak, tetapi kita menanyakan kepada dia hal yang demikian. Baik, selanjutnya nanti dia pasti akan menjawab bahwa dia sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Misalnya, dia tidak menghargai guru karena selalu keluar masuk. Baik, di tahap yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan apa yang telah disepakati di kelas. Misalkan dia katakan, oh di kelas saya sudah membuat keyakinan saling menghargai antar teman dan guru. Nah, sehingga sekarang dia menyadari bahwa keyakinan tersebut sudah dia langgar. Selanjutnya kita tanyakan, apa tindakan yang akan dia lakukan untuk memperbaiki tindakan yang salah tersebut. Pasti dia akan menjawab, misalkan, saya tidak akan mengulangi lagi hal tersebut. Saya akan meminta maaf kepada guru, sehingga saya di jam-jam mapel tersebut tidak akan lagi keluar masuk di kelas tersebut. Nah, inilah ketiga tahapan yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus setiap anak. Jangan langsung kita memberi hukuman kepada si anak. Kita telusuri dulu, kita dalami dulu permasalahannya, kita tanyakan apa yang dia butuhkan. Sehingga pada akhirnya kita akan tanyakan, kamu akan menjadi orang yang seperti apa yang kamu inginkan. Pasti setiap anak akan menginginkan atau membutuhkan menjadi orang yang lebih baik. Baik, mungkin inilah ketiga tahapan, segitiga restitusi yang bisa kita gunakan di dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekolah kita. Baik. Nah, selanjutnya sedikit lagi di kebutuhan dasar manusia. Ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada 4, ada 5 ya Bu, ada 5. Nah, yang pertama, setiap orang pasti menginginkan kesenangan. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan kesenangan. Nah, ini adalah sikap psikologis manusia yang membutuhkan kesenangan. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus memberikan ruang kepada si anak di dalam proses pembelajaran. Kita memberi kesenangan kepada dia. Jangan kita sodorkan pendidikan ataupun pembelajaran yang memaksa sehingga tidak memberikan kenyamanan dan kesenangan kepada si anak. Jadi kita berupaya metode apa saja yang kita gunakan supaya si anak ini lebih mendapatkan kesenangan di dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, si anak pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Pasti semua orang, dimanapun dia berada, dia mengharapkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, lebih-lebih di sekolah kita, kalau saya telusuri bahwa banyak anak yang hilangnya rasa kasih sayang atau terbaginya rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Kebanyakan di sini adalah ada beberapa persen anak yang rentan putus sekolah disebabkan oleh dampak dari
keluarga prakelum. Nah, ini bisa kita manfaatkan, kita curahkan kasih sayang kita kepada mereka supaya mereka tidak bertindak sifat-sifat negatif. Mereka bertindak hal yang demikian dikatakan tidak terlengkapi atau terdapatnya nilai-nilai kasih sayang dari keluarga, maka mereka akan bersikap negatif di sini. Selanjutnya penguasaan. Nah, semua orang ingin dihargai atas prestasi yang dilakukan. Nah, kita juga harus memberikan apresiasi kepada si anak yang telah berbuat. Nah, apa saja yang dibuat oleh si anak kita harus mengapresiasinya. Nah, yang terakhir, yang keempat, kebebasan. Kita memberi kebebasan kepada si anak. Kita harus sediakan pembelajaran yang berpihak pada si anak. Jadi si anak harus kita beri kebebasan. Misalkan si anak ingin duduk dengan si fulan, jangan kita paksa. Tidak boleh, kamu harus duduk di sini. Nah, jadi kita harus memberi ruang bebas kepada si anak. Dan yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, semua manusia butuh untuk bertahan hidup. Semua manusia secara fisiologis membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, dan membutuhkan hal-hal yang penting lainnya, kebutuhan-kebutuhan primer lainnya untuk keberlangsungan bertahan hidup. Mungkin inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kita sebagai guru juga harus memenuhi kebutuhan si anak dari 5 unsur ini. Baik, ada lagi? Baik, yang terakhir adalah disiplin positif. Nah, dari teori kontrol, ini makna disiplin. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, teori motivasi. Nah, ini ada yang sudah dijelaskan tadi, ada sebagai penghukum. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan dan 5 kebutuhan dasar. Mungkin sampai di sini dulu. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Bu Terbaik. Baik Bapak Ibu, jadi untuk refleksi yaitu sudah tadi kita sudah belajar tentang apa itu restitusi dan teori kontrol dan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk refleksinya yaitu hal baru yang mengubah paradigma kita yaitu sebagai guru, yaitu melalui destinasi ini mudah-mudahan saya sebagai CGP Angkatan 8 dan Pak Abdul Manan juga itu menjadi among. Artinya kita mencoba melakukan budaya positif tadi, apapun yang bisa kita lakukan, yaitu apakah di posisi kontrolnya atau di keyakinan kelasnya. Nah, mudah-mudahan kami tidak mampu bekerja sendiri tanpa dukungan dan motivasi dari kawan-kawan sekalian. Jadi baik untuk hari ini, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Kami minta maaf di mana ada kesalahan dan insya Allah kami siap memperbaikinya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan di sana? Baik, seperti biasanya ini merupakan pertemuan awal di tahun pelajaran 2023-2024. Maka sebelum kita jauh memulai pembelajaran, sudah pernah membuat keyakinan kelas sebelumnya? Belum. Aturan-aturan kelas sudah pernah diberlakukan? Pernah. Di kelas 2 sudah pernah melakukan aturan kelas? Pernah.
Keyakinan kelas? Belum. Nah hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Nah, saya jelaskan itu perbedaannya. Kalau peraturan kelas ini adalah aturan-aturan yang telah dilakukan, yang telah diberlakukan, yang wajib dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Kan gitu kalau aturan. Kalau dilanggar maka akan diberi sanksi atau hukuman. Ya kan? Mau menerima hukuman? Berat hati untuk menerimanya kan? Nah, maka hari ini kita akan robah dari peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas semua nanti peserta didik ataupun siswa yang ada di kelas 3 IPA 1 ini akan meyakini, akan menyepakati bahwa hal-hal tersebut wajib dijaga maupun dilaksanakan sesuai dengan yang sudah disepakati. Bila ada yang melanggar, maka orang tersebut sudah siap menerima konsekuensi, bukan hukuman, tetapi siap menerima konsekuensi yang disepakati. Siap? Siap. Oke, siap. Baik. Kalau sudah siap, silakan tulis salah satu kesepakatan kelas yang akan kita buat di kelas ini, sehingga kesepakatan kelas ini akan menjadi sebuah keyakinan. Contoh, saya buat contoh ya, karena ini bukan dari prakarsa saya, tetapi dari hasil buah pikir kesepakatan kalian. Misal, contoh ya, kita menggunakan kalimat positif. Saling menghargai teman. Sebelumnya, ada kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukan yang dapat membuli teman di kelas. Sifat tidak menghargai teman ada? Ada. Maka hari ini kita akan membuat kesepakatan bahwa di dalam kelas ini harus saling menghargai. Ini salah satu contoh. Siap? Ini contoh. Saya ulang. Oke. Silakan pikirkan masing-masing satu yang akan kita tulis di papan tulis menjadi sebuah keyakinan kelas. Silakan. Sekarang mari kita buat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Maka nanti silakan ditulis di sini keyakinan-keyakinan yang akan kita berlakukan di dalam kelas ini. Kelas berapa ini? 12 IPA 1. Baik, silakan. Tunjuk tangan yang mau tampil. Baik, silakan. Satu persatu ya. Oke, next. Ada di belakang sini. Tidak ada satu lagi sama itu. Tidak.
Ya. Nah, mari kita lihat bersama. Ini adalah keyakinan yang sudah dibuat oleh semua peserta didik yang ada di kelas 3 IPA 1. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain, disiplin waktu, menghargai teman. Ini kita harus saling menghargai teman ya, nggak boleh mengejek teman, nggak boleh membuli teman. Selanjutnya bertanggung jawab. Ini semua harus memiliki sikap tanggung jawab. Yang kelima, harus konsentrasi dalam belajar. Nggak boleh berbicara di saat guru menyampaikan materi di depan. Selanjutnya, saling bekerja sama. Ini saling berkolaborasi antar teman. Yang selanjutnya, jujur dan disiplin. Ikut belajar aktif. Dan yang kesembilan, fokus dalam belajar. Berarti pada hari ini kita telah menyepakati ada 9 keyakinan kelas yang harus kita jalankan. Berarti ini sudah disepakati, semuanya harus dijalankan, semuanya harus diyakini bahwa ini harus dilaksanakan dengan baik. Untuk apa? Untuk memberikan perubahan di dalam diri kita masing-masing. Baik, bagaimana? Siap untuk menjalankannya? Siap. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pembuatan keyakinan kelas pada kelas 3 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesepakatan kelas, mari kita sepakati dulu aturan-aturan di kelas, jangan ada yang melanggar. Itu apa? Itu demi kenyamanan di kelas. Oke, siapa yang mau maju yang pertama? Yang langgar dulu. Bisa. Apa yang menjadi kesepakatan kelas? Menurut kamu? Boleh. Cepat ya. Ada yang memasukkan sepatu atau alas kakinya sama. Oke, yang kedua, apa kesepakatan berikutnya? Oke, tulis. Yang lain coba perhatikan. Yang kedua, menurut si kalian masuk kelas harus tepat waktu. Nah, sekarang apa lagi? Tidak boleh main HP. Main HP. Yang lain lagi? Kameramen biar. Lagi? Boleh makan di mana? Boleh makan di mana? Dilarang makan. Dilarang makan. Rumah Pak, rumah. Jaki. Lagi. Pamit. Salam. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Apa tidak kami? Bangun kami. Tidak boleh diganti saat jam pelajaran. Ya kami. Oke. Kaki dengan
Udah. Sekarang tidak boleh keluar kelas. Sampai isinya. Habis, lahir apa lagi? Apa lagi? Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran dalam keluarga. Cukup dulu ya. Nah, coba perhatikan. Ini adalah kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Yang pertama, dilarang membawa masukkan sepatu atau alas kaki ke dalam ruang kelas. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, harus masuk tepat waktu. Ini ada yang tidak tepat waktu? Ada. Yang ketiga, dilarang main HP di kelas. Kecuali bila Kameramen. Nah, yang keempat, jangan makan saat jam pelajaran. Nah, selanjutnya dilarang keluar tanpa izin dari baik saya maupun guru yang lain. Nah, yang keenam, dilarang tidur saat jam pelajaran. Pak, masih sudah siap untuk disepakati? Ya. Bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala. Salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bibi. Allah minna wa minkum, minna wa minkum, taqabbal Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما ينعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل
فيه ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا
ينفثق فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Wabarakatuh. Saya Marisa Azhara Razi dari kelas 12 MIPA 1. Setelah menyepakati kesepakatan kelas bersama guru dan teman-teman yang kemudian menjadi keyakinan kelas 12 MIPA 1, saya merasa kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi lebih aman, nyaman, dan suportif sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa dari